Oke, halo semua, kembali saya Laksel dan kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari Daihatsu Xenia 1500cc dan ini yang tipe RADS. Jadi tipe RADS ini dia satu tipe di bawah dari tipe 1500R yang ASA. Nah, jadi yang ADS ini dia lebih banyak bermain di bagian eksterior yang dia pakai body kit ADS. Nah, yang pertama dari sini dia ada list warna merah dan ini nyambung ya, dia sampai ke bagian lampu. Dan ini untuk grillnya modelnya seperti ini ya, dan dia ada kamera 360 derajat untuk yang tipe ADS yang 1500 ini. Nah, untuk lampu dia sudah LED, lampu kecil, lampu besar LED, dan untuk lampu jauhnya itu dari sini. Dan ini untuk lampu setnya sebenarnya kelihatannya kayak halogen, padahal ini sebenarnya LED tapi matinya tegas. Untuk fog lamp dia masih halogen. Dan untuk yang tipe ADS ini dia udah pakai body kit ya, ini seperti ini, dan dia dilengkapi dengan aksen warna merah-merah kayak gini. Nah, untuk mesin, mesinnya ini sekarang dia pakai mesin 1500 cc ya, 2 NRVE, tenaganya adalah 106 PS, torsinya adalah 137 Nm di 4200 rpm. Dan ini untuk mesin dia belum dicat ya. Dan untuk ABS dia juga udah ada, dia ngumpet nih di belakang sana. Dan dia tetap ada peredamnya. Nah, untuk pelek yang tipe 1500 ini dia pakai pelek ukuran 16 inci. Nah, dia pakai ban Dunlop Enasafe. Nah, untuk ukurannya itu dia 16 inci dengan ukuran 195/60R16. Rem depan udah cakram ya. Dan dia tetap dilengkapi dengan ini ya, set body kit di bagian sini. Untuk spion dia udah di pintu ya, tangkainya, dan dia ada kamera 360 derajat di sini. Untuk sen sudah LED dan dia sudah dapat talang air ini bawaan ya, talang airnya ya. Dan untuk door handle di sini dia dilengkapi dengan akses Smart Key model sentuh. Nah, untuk jok di sini dia dilengkapi dengan reclining, head adjuster, dan dia ada sliding. Dan ini karena dia tipe ADS, jadi dia karpetnya 3D kayak gini ya. Untuk transmisi dia ada matic, ada manual. Untuk maticnya ini dia CVT ya. Untuk manual dia 5 speed. Ada tuas untuk membuka kap mesin. Nah, ini karena dia tipe ADS, dia ada tipe R ya. Ini tipe R. Jadi dia dapat kamera 360, ada ionizer, ada vehicle stability control. Dan di sini dia ada cup holder ya, dan ini kuncinya tuh kayak gini. Kunci-kunci Daihatsu kekinian ya, atau Toyota kekinian yang locknya itu dari logo Daihatsu. Karena di tipe ADS, jadi di sini dia ada aksen-aksen buat ADS ya. Nah, di sini untuk AC dia ada aksen warna merah kayak gini. Bahan dashboard dia plastik. Untuk door trim di sini dia plastik ya bahannya, dan ini dia door handle chrome ya. Dan untuk yang Xenia itu memang dia nggak kayak Veloz yang punya ambient lighting di sini ya, tapi desainnya tetap ada kayak gini. Ini plastik. Untuk power window dia auto up and down cuma di sisi driver, dilengkapi juga dengan electric mirror yang sudah dengan electric track, dan dia dengan auto folding. Ada door pocket, cup holder, dan speaker. Nah, sekarang kita coba lihat, kita coba nyalain ya mesinnya. Ya, halus ya mesinnya, dan dia ada logo startup, logo Xenia yang ini itu keren banget ya. Nah, di sini dia ada jam dengan juga ada sisa bahan bakar dan juga dengan odometer, ada indikator transmisi. Kemudian di bagian sini ada peringatan, ada peringatan, dan ini ada konsumsi bahan bakar dan juga ada sisa bensin. Ada rata-rata kecepatan dengan trip time, dan di sini juga ada jam. Nah, tapi di sini kita nggak ngelihat ada untuk ngatur option ya. Ini biasanya ada untuk ngatur-ngatur optionnya. Nah, dan dia untuk Xenia ini warnanya merah, jadi dia bukan putih kayak Avanza. Ini racing banget. Dan untuk lampu sen dia sudah dilengkapi dengan one touch triple turn signal. Nah, di sini untuk setir, nah ini untuk setirnya dia 3 palang seperti ini. Dia dilengkapi dengan audio steering switch. Ini untuk sick track ya. Ini untuk sick track dan juga untuk pengaturan volume, ada source mode, ada juga untuk ngatur MID, ada untuk Bluetooth teleponi dan voice command. Ada untuk pengaturan trip. Nah, ini untuk ngatur yang di trip A atau trip B-nya. Nah, untuk di sini dia dilengkapi dengan warna silver. Nah, untuk pengaturan setir dia ini masih tilt aja, belum teleskopik. Jadi dia nggak kayak Avanza yang udah punya teleskopiknya. Nah, di sini untuk lampu dia belum auto, jadi dia masih seperti ini, dan fog lamp dia udah terintegrasi. Nah, dan juga di sini dia ada untuk pengaturan wiper yang
sudah intermittent tapi dia nggak bisa diatur interval waktunya. Nah, untuk head unitnya, nah ini untuk yang tipe 1500R itu dia seperti ini head unitnya. Nah, jadi ini head unitnya mirip sih dengan Daihatsu lainnya ya, kayak Rocky juga mirip. Nah, di sini ada radio, ada untuk Android Auto dan Apple CarPlay ya di sini. Nah, kemudian juga ada USB, Bluetooth teleponi, dan juga ada settings. Nah, untuk settingsnya ini dia memang standar aja. Dia cuma ada general, audio, display, dan others. Nah, kalau kita masukin ke gigi mundur, nah dia akan langsung tampil kamera 360 derajat. Tapi kalau kita kita balikin ke park, dia akan langsung keluar kamera depan. Tapi kalau kita ngesen, dia nggak keluar ya. Jadi dia bukan kayak Veloz yang kalau disen ke kanan atau ke kiri dia kamera ikut gerak. Nah, AC untuk di Avanza Xenia itu dia bukan otomatis. Jadi dia AC-nya tuh model seperti ini. Di sini ada untuk mode Max Cool, ada untuk pengaturan sirkulasi udara, tapi dia nggak dapat ini ya, pengatur arah semburan, dan front end defogger itu nggak dapat sama sekali. Di sini ada pengaturan kipas, dan ini untuk pengaturan AC-nya mau seberapa dingin. Nah, ini ada card holder, karena di Avanza ini kan dia harusnya jadi seat belt reminder ya, di bagian penumpang dan di bagian belakangnya. Nah, di sini ada engine start stop yang ini warnanya merah, racing banget ya. Di sini dia warnanya tuh silver. Nah, untuk AC di sini dia juga ada aksen ininya ya. Dia tetap ada aksen di bagian karbon-karbonnya kayak gini. Dan AC-nya dia ada warna merah-merahnya kayak gini. Ada lampu hazard. Transmisi tadi dia CVT ya. Dan ini dia ada mode sportnya ya. Jadi dia bisa dinaik turunkan seperti ini. Untuk handbrake di sini dia masih mechanical. Dan di sini dia ada untuk tempat penyimpanan, ada power outlet, dan di sini dia ada juga console box ya. Ini plastik tapi. Nah, di sini dia lacinya oke, lumayan luas. Untuk jok, nah ini yang versi 1500R itu dia pakai bahannya fabrik kayak gini, dan dia jahitannya warna orange ya. Ini keren. Nah, untuk seatbelt ini masih fix ya, masih ada tonjolannya. Hand gripnya model retract. Sun visor untuk di sisi penumpang dia ada vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Di sini ada lampu baca, dan di sini dia juga ada untuk spion yang sudah day and night view. Dan ini dia nggak ada sensor ASA ya, karena ini yang tipe ADS. Karena yang ADS itu dia nggak ada yang pakai ASA. Yang ASA itu ASA aja. Nah, ini untuk sun visor di sisi driver dia polos, nggak ada apa-apa ya. Nah, untuk airbag dia cuman dua depan, jadi cuma dua SLS airbag, dan di sini dia ada aksen untuk karbon-karbonnya, ada tempat penyimpanan. Nah, ini yang berbeda ya, kalau di Veloz kan ditutupin. Nah, untuk cup holder yang di sini itu dia modelnya ditarik, bukan kayak Veloz yang dipencet. Nah, untuk laci belum soft opening ya. Nah, ini untuk door trimnya tuh seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita dapat door trim yang ini dia bahannya masih plastik. Di sini juga plastik ya, dilengkapi dengan aksen corak-corak kayak gini juga. Ada cup holder, dan juga ada cup holder lagi, dan door pocket, dan ini ada speaker. Nah, duduk di baris kedua dari Daihatsu Xenia itu dia lega ya sekarang ya. Jadi ini enak banget nih ruang kaki. Saya tingginya 164 ini berasa enak banget ketika lagi duduk. Nah, di sini dia juga ada tempat penyimpanan, dan dia ada USB 2 buah, masing-masing 2,1 ampere. Nah, ini adalah layout dashboardnya untuk Daihatsu Xenia 1500R ADS ya. Nah, ini untuk AC-nya dia modelnya seperti ini. Dia memang banyak yang bilang ini kayak rear circulator, padahal ini AC beneran sebenarnya ya. Dan ini kita masih bisa arahin nih untuk flagnya ke kiri atau ke kanan. Dan untuk pengaturannya tuh diatur dari sini. Nah, ini memang bentuknya agak lucu ya kalau saya bilang. Untuk seat pocket dia ada lengkap ya. Di sisi driver ada, di sisi penumpang depan juga ada. Nah, ini untuk layout dari door trimnya yang sebelah kiri. Nah, untuk armrestnya ini juga bisa ada armrestnya ya. Tapi memang dia armrest doang, nggak ada cup holder. Nah, untuk jok, nah ini dia bisa di recline. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan. Nah, tapi untuk Xenia ini memang dia nggak dapat isofix ya, kayak Avanza. Avanza kan ada isofix, kalau ini dia nggak ada isofix. Untuk seat belt dia yang 3 titik cuman di kiri dan kanan. Jadi yang di tengah ini dia seat beltnya masih 2 titik aja. Untuk hand grip dia ada model retract seperti ini. Nah, untuk joknya ini masih bisa kita slide juga. Ini kalau kita paling mundur tuh segini. Kalau kita majuin ini bisa paling mentok ya.
kita bisa bikin dia paling mentok. Bahkan kalau dibikin paling mentok dia bisa dijadiin sofa mode. Nah sekarang kita akan coba masuk ke baris ketiga ya. Nah ini posisinya kita setting ini paling mundur. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Nah, untuk masuk baris ketiga ini joknya dia udah one touch tumble ya. Jadi kita tinggal tarik dari sini, dan ini juga sekaligus buat untuk recline-nya. Nah, dan untuk duduk di baris ketiga ini tadi jok saya majuin dikit dan ternyata masih oke ya, cukup lega saya bilang. Dan untuk posisi sudut sandungan paha memang dia agak naik, tapi ini masih cukup oke buat perjalanan jauh. Nah, di sini dia masih ada tempat penyimpanan, lagi, tapi dia udah nggak dapat hand grip di sini. Ini nggak ada hand grip, tempat penyimpanan juga sama. Dan ini ada untuk power outlet. Nah, joknya ini juga masih bisa kita recline. Headrestnya ada 2 ya. Ini bisa kita recline kayak gini. Ini lega ya. Jadi ini bisa di recline sampai serba ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagasinya ya. Nah, sebelum kita ke bagasi, kita nyalain dulu untuk lampu-lampunya ya. Nah, untuk rem belakang dia tromol. Nah, untuk lampu, nah ini dia udah full LED. Jadi lampu remnya ini LED, lampu sennya LED, lampu mundurnya juga LED. Di sini ada reflektor belakang, dan ini dia ada body kit ya dari ADS. Dan ini dia ada muffle cutter di belakang sini. Sensor parkir udah dapet ya. Dan ini tipenya ya 1500R. Ini untuk kamera belakang ya. Nah, di sini dia ada rear wiper, belum ada rear defogger. Dia belum ada spoiler, tapi spoilernya terintegrasi. Dan antenanya udah shark fin. Nah, dari sisi bagasi, nah ini kalau dalam posisi dia di full reba seperti ini tuh ruang bagasinya ternyata masih cukup oke ya. Nah, kalau kita lipat, ini dia bisa dilipat 50 rata lantai. Nah, ini yang berbeda ya di generasi ketiga ini. Ada tempat untuk ban serep, ini untuk bukain dari sini. Nah, ini untuk toolkit semua tersimpan di bagian sini. Ada lampu juga ya di bagian sini. Oke, jadi sekian dulu untuk in-depth dari Daihatsu Xenia 1500R ADS. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke bagian brosurnya. Oke, nah jadi ini adalah brosur dari Daihatsu All New Xenia ya. Ini yang generasi ketiga. Nah, kebetulan ini saya ada 2 versi ya. Ini yang versi katalog ya. Yang ini yang leafletnya. Nah, kalau leafletnya sih sebenarnya bedanya tipis saja sih. Kalau yang leaflet tuh dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini dia bentuknya tuh seperti ini. Jadi memang dia dibuat lebih simpel ya untuk informasinya. Tapi tetap masih dapat informasi-informasi standarnya kayak ASA. Kemudian bentuk eksteriornya kayak gimana tuh tetap masih diperlihatkan. Nah, untuk spesifikasinya itu nanti kita akan bahas ya di brosur yang versi katalognya. Nah, itu. Jadi isi untuk yang leafletnya tuh kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Nah, ini brosurnya tuh kayak gini bentuknya. Nah, oke. Nah, ini adalah untuk. Nah, ini dia adalah bentuknya ya dari Xenia 1500R ini yang versi ADS ya. ADS itu dia kepanjangannya adalah Astra Daihatsu Styling. Jadi istilahnya versi dress up-nya dari Xenia, ataupun kayak Rocky itu juga ada versi ADS-nya ya. Jadi untuk ADS ini saat ini baru ada di line up-nya Xenia dan Rocky aja. Nah, kemudian ini untuk lampunya ya, ini udah LED. Kemudian peleknya 16 inci 195/60R16 ya. Nah, dan ini adalah fleksi keunggulan yang dimiliki oleh Avanza Xenia yang generasi ketiga ya, yaitu adalah dia bisa pakai sofa mode. Jadi kita bisa tiduran di sini. Jadi kalau pas lagi perjalanan jauh ini bakal ngebantu banget ya. Nah, oke, ini kemudian adalah untuk fitur dari interior ya. Nah, ini ada head adjuster, kemudian di sini juga ada untuk desain joknya ya, yang memang berubah jauh, dan itu bakal bikin enak ya. Joknya tuh enak sih sebenarnya kalau menurut saya. Nah, ini adalah dashboardnya.
dari Xenia ya. Jadi memang kalau Xenia itu dia kalau yang ADS itu dia lebih ke arah-arah merah ya. Jadi dia lebih ke arah kesan racingnya itu berasa banget. Nah, kemudian ini mesinnya ya. Jadi mesinnya ini dia pakai mesin untuk Xenia tuh ada dua jenis ya. Jadi dia ada yang 1300 dan 1500. Avanza juga sama, ada yang 1300 dan 1500. Cuman kalau di Avanza tuh cuman tipe E aja yang pakai 1300. Untuk tipe G itu dia udah pakai yang 1500 ya. Nah, jadi untuk yang 1300 dia tenaganya adalah 95 PS dengan torsi sebesar 12,2 kgm. Jadi bedanya sekitar 1 Nm lebih ya bedanya. Nah, kalau yang 1500 ini dia di 103 PS ya. Nah, ini 103 PS dengan torsi 13,9 kgm ya. Untuk torsinya. Nah, dan untuk speedometernya dia juga sudah TFT ya, 4,2 inch. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan kamera 360 derajat, dan kamera 360 derajat ini nggak cuma tipe ADS saja. Ada tipe ASA pun juga dapat ya untuk kamera 360, dan ini cuma dimiliki oleh Xenia aja, karena untuk Avanza kamera 360 tuh cuma ada di Veloz aja. Itu pun juga Veloznya yang tipe Q ya, Veloz Q yang non TSS sama yang TSS. Kalau yang Veloz yang biasa tuh nggak ada. Nah, ini adalah untuk key feature-nya ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan auto retract ya untuk tipe 1300 dan 1500R. Nah, sekarang kita akan bahas saja langsung ke fitur ASA atau fitur Advanced Safety Assist. Nah, jadi untuk fitur ASA dari Avanza, Xenia, dan Veloz itu dia cuman ada beberapa fitur ini aja. Jadi dia memang dia tidak selengkap race ya. Jadi di sini dia dilengkapi dengan yang pertama adalah collision warning function. Kedua adalah leading vehicle departure warning, yaitu adalah fitur yang dimana akan mengingatkan kita. Jadi kalau misalnya mobil depan itu udah maju dan kita ternyata belum ngegas, dia akan ngasih tahu. Kemudian dia juga dilengkapi dengan hill start assist. Kemudian ada lane departure warning, lane departure prevention, dan dia dilengkapi juga dengan pedal miss operation control ya. Jadi memang dia nggak punya fitur kayak blind spot, itu memang dia nggak ada blind spot warning. Kemudian adaptive cruise control itu juga dia belum ada ya, dan rear cross traffic alert juga belum ada di sini. Nah, kemudian untuk lampu dia juga sudah dilengkapi dengan follow me home ya. Follow me home itu udah ada juga. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai variannya. Nah, ini adalah varian dari Xenia ya. Jadi varian Xenia tuh banyak banget sampai kita bingung. Oke, jadi basically untuk Xenia itu dia dibagi dengan dua jenis mesin, yaitu adalah 1300 atau 1500. Nah, kalau kalian mau beli mesin yang 1300 itu kalian hanya bisa pilih 3 tipe ya. Jadi ada tipe M, tipe X, dan tipe R. Nah, khusus untuk tipe R dia ditambah satu pilihan lagi, yaitu adalah tipe ADS ya. Nah, untuk yang 1500 dia hanya ada satu varian aja, yaitu adalah R manual, R matic, atau R ADS. Jadi sebenarnya ada 3 ya kalau kita ngomongnya. Nah, satu-satunya yang pakai ASA itu hanya adalah di 1500R CVT ya. Jadi nggak ada varian tipe R yang pakai ASA dan ADS. Jadi ADS, ASA. Nah, fun fact, harga antara ADS dengan ASA itu selisihnya dia nggak jauh ya. Jadi dia selisihnya itu cuma sekitar 1,5 juta. Nah, jadi kalian harus milih. Kalian pengen nambah 1,5 itu pengen dapatnya tuh ASA atau dapatnya ADS. Kalau saya sih prefernya ASA ya, karena fitur safety itu nggak bisa ditambah dibandingkan aksesoris. Nah, kemudian ini untuk spesifikasinya ya. Nah, ini spesifikasinya tuh kayak gini. Nah, dan untuk warnanya, nah Xenia itu punya warna yang tidak ada di Avanza, yaitu adalah Companion Red dan Greenish Gunmetal. Nah, ngomong-ngomong warna Greenish Gunmetal, ini justru adalah warna yang menurut saya itu adalah warna yang paling unik ya, dan underdog, karena saya jarang banget ngeliat unit yang warna Greenish Gunmetal. Ini sebenarnya kalau dilihat kayak warna abu-abu, padahal ini kayak hijau bunglon ya. Kalau menurut saya ini keren banget nih. Mungkin buat kalian yang pengen beli Xenia, mungkin kalau pengen warna-warna unik, mungkin yang Greenish Gunmetal ini cukup menarik ya, karena justru warna Greenish Gunmetal ini dia tidak nambah harga. Beda dengan Companion Red. Nah, Companion Red ini dia masuknya special price, artinya nanti kalian harus nambah sejumlah biaya, kurang lebih mungkin sekitar 1,5 jutaannya biasanya kalau di Daihatsu itu ya, untuk dapat warna Companion Red. Nah, ini Companion Rednya ini dia sama kayak Companion Red yang ada di
Rocky ya. Jadi ini sama persis. Nah, untuk sisanya warnanya sama. Ini kayak silver, putih, hitam. Nah, untuk silver tuh dia ada dua ya. Ada purple silver atau silver metallic. Nah, kalian bisa tentukan sendiri kalian pengen warna apa. Oke, jadi sekian aja untuk in-depth tour dan juga brosur dari All New Xenia generasi ketiga. Terima kasih sudah menonton.